Recording in progress. Kan langsung dimulai aja kali ya. Boleh Kak, silakan Kak. Bantu share screen-nya ya. Udah pada terlihat semua? Sudah. Sudah, Kak. Barusan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dan bagaimana tentang layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan penempatan dan penyaluran itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 8. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari mana layanan penempatan dan penyaluran, asas dalam layanan penempatan dan penyaluran, pendekatan strategi dan teknik layanan penempatan dan penyaluran, serta dan yang terakhir adalah layanan penempatan dan penyaluran dalam BK. Di sini kami beranggota dari saya sendiri, Tri Hasana Ulfa dengan NPM 2021-015-00-181, dan yang kedua ada Seviana dengan NPM 2021-015-00224, dan yang nomor 3 ada Putri Tria Utami dengan NPM 2021-015-00873, dan yang keempat ada Vina Asya Syafiqah dengan NPM 2021-015-00916, dan yang terakhir ada Saputri Alia dengan NPM 2021-015-001010. Selanjutnya, oke, naikin. Oke.
Di sini diawali dengan latar belakang dari mana layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. Layanan ini melibatkan proses penyediaan informasi, bimbingan, dan dukungan kepada individu untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, minat, dan kebutuhan mereka. Layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan dan konseling atau BK merupakan salah satu komponen penting dalam membantu individu menghadapi tantangan dalam memilih dan mempersiapkan karir. Selanjutnya ada asas dalam penempatan dan penyaluran dijelaskan oleh Chevy. Baik, adapun asas dalam layanan penempatan dan penyaluran ada 4. Di antaranya yang pertama asas individualitas, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas keterpaduan, dan yang keempat ada asas kerahasiaan. Slide selanjutnya. Asas individualitas adalah mengakui bahwa setiap individu memiliki karakteristik, minat, dan kebutuhan yang unik. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu memberikan akses yang luas kepada individu untuk mengakses informasi tentang berbagai pilihan karir yang tersedia. Selanjutnya ada asas keterpaduan, yaitu harus diintegrasikan dengan layanan bimbingan dan konseling lainnya, seperti layanan asesmen, konseling pribadi, dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya ada asas kerahasiaan, yaitu informasi pribadi yang diberikan oleh individu harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan individu tersebut dalam proses penempatan dan penyaluran. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Asya. Baik, terima kasih Kak Sofi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan, strategi, dan teknik layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada pendekatan kepribadian, yang kedua ada pendekatan keterampilan, yang ketiga ada pendekatan pasar kerja, yang keempat ada teknik pemasaran diri. Yang pertama, pendekatan kepribadian. Pendekatan kepribadian yaitu mengedepankan pengenalan diri dan pemahaman terhadap minat, bakat, keahlian, dan kepribadian individu. Yang kedua, pendekatan keterampilan, yaitu fokus pada pengembangan keterampilan kerja yang diperlukan oleh individu untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya, pendekatan pasar kerja, yaitu melibatkan analisis pasar kerja dan pemahaman terhadap tren dan peluang kerja yang ada. Selanjutnya, yaitu teknik pemasaran diri, yaitu melibatkan pembuatan resume yang menarik, pengembangan keterampilan wawancara, serta pembekalan mengenai cara efektif berkomunikasi dan mempresentasikan diri dalam proses seleksi pekerjaan. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Ami. Layanan penempatan dan penyaluran. Pendekatan, strategi, dan teknik yang digunakan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan konseling karir. Sorry, suaranya nggak keluar, Ami bilang. Layanan penempatan dan penyaluran dalam BK terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan konseling karir. Yang kedua, strategi penyuluhan karir. Yang ketiga, teknik pengelolaan informasi. Dan yang keempat, pendekatan pengembangan keterampilan. Selanjutnya, pendekatan konseling karir yaitu melibatkan penggunaan teknik konseling dalam membantu individu mengidentifikasi minat, bakat, dan nilai-nilai mereka, serta menggali informasi tentang berbagai pilihan karir yang sesuai. Selanjutnya, strategi penyuluhan karir. Melibatkan penyuluhan kepada individu tentang berbagai pilihan karir yang tersedia, informasi tentang dunia kerja, tren pasar kerja, serta persyaratan dan prospek karir di berbagai bidang. Yang ketiga, teknik pengelolaan informasi, yaitu melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan informasi tentang karir yang diperoleh dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, pendekatan pengembangan keterampilan,
yaitu melibatkan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi proses penempatan dan penyaluran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saputri Alia. Oke, saya ambil alih. Operasionalisasi layanan penempatan dan penyaluran. Di situ ada 7 operasionalisasi layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada identitas kebutuhan individu, yang mana langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan individu dalam proses penempatan dan penyaluran. Hal ini dapat dilakukan melalui asesmen minat, bakat, dan nilai-nilai, serta wawancara dengan individu untuk memahami keinginan, harapan, dan tujuan karir daripada mereka. Dan yang kedua, ada pengumpulan dan pengelolaan informasi. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengelola informasi tentang pilihan karir yang telah relevan, persyaratan kerja, tren pasar kerja, dan informasi lain yang diperlukan oleh individu tersebut. Dan yang ketiga ada penyuluhan karir, di mana setelah memiliki informasi yang cukup, langkah selanjutnya adalah memberikan penyuluhan karir kepada individu, baik dalam bentuk seminar, presentasi, ataupun workshop. Dan selanjutnya ada konseling karir, di mana konseling karir ini merupakan langkah penting dalam layanan penempatan dan penyaluran dalam BK. Konseling karir dilakukan oleh konselor yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam bidang karir untuk membantu individu dalam memahami diri mereka sendiri, mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai, serta mengambil keputusan karir yang tepat berdasarkan informasi yang diperoleh. Dan selanjutnya ada pengembangan keterampilan. Langkah berikutnya yaitu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi proses penempatan dan penyaluran. Dan selanjutnya ada tes minat bakat, di mana tes minat dan bakat juga dapat dilakukan sebagai dari layanan penempatan dan penyaluran dalam BK. Tes ini dapat membantu individu dalam mengidentifikasi minat dan bakat mereka yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pemilihan karir. Dan yang terakhir ada umpan balik dan evaluasi. Setelah daripada individu mengikuti layanan penempatan dan penyaluran dalam BK, penting untuk memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui sesi evaluasi atau follow-up untuk kemajuan individu, memperbaiki langkah-langkah yang belum berhasil, dan memberikan rekomendasi lebih lanjut. Selanjutnya, nah, baik, terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya. Untuk ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyebutan, saya sendiri mohon maaf dari tim kelompok 9. Untuk yang ada tanya jawab bisa dilakukan di WhatsApp ya teman-teman. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dikeluarin aja itu.